Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keberkahan, kesehatan, kesejahteraan bagi kita semua. Selalu beri salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Kita berharap beliau tetap memberikan syafaatnya bagi kita semua di yaumil akhir kelak. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, pada hari ini kita melanjutkan materi manajemen perubahan. Kalau yang minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang sejarah manajemen perubahan. Nah, hari ini kita akan masuk ke topik implementasi dari perubahan tersebut. Karena kalau kita lihat perubahan itu change is a process, not an event. Artinya perubahan itu sebuah proses. Jadi bukan hanya peristiwa-peristiwa tertentu, tapi proses yang memang sustainability-nya itu jangka panjang. Jadi dampaknya itu adalah jangka panjang. Nah, kalau kita lihat ya, apa yang perlu dikelola? Yang perlu dikelola itu adalah resistensi dari perubahan tersebut. Kemudian akibat-akibat yang ditimbulkannya. Ya. Karena perubahan tersebut bisa mengakibatkan dampak positif dan negatif. Minggu yang lalu saya sudah menjelaskan, Bapak Ibu mungkin masih ingat teori Kurt Lewin. Jadi ada faktor-faktor yang harus kita lakukan terlebih dahulu terhadap perubahan tersebut. Kemudian kalau kita lihat definisinya, 3 dasar definisinya. Yang pertama itu adalah tugas mengelola perubahan. Manajerial tugasnya itu adalah mengelola perubahan. Jadi kalau sudah ada kesepakatan di tingkat manajerial, harus ada kesepakatan juga di tingkat operasional. Karena apa? Kedua ini itu harus berintegrasi di dalam mengelola perubahan. Nah, kemudian wilayah secara praktek profesionalnya harus jelas gitu. Karena di dalam organisasi itu ada struktur organisasi. Di dalam struktur organisasi ada hierarki yang menjelaskan tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Itu yang harus dilaksanakan. Kemudian mengelola perubahan juga diperlukan ilmu-ilmu tertentu. Makanya di dalam suatu organisasi baik pemerintah maupun swasta, pendidikan itu bisa beraneka ragam. Karena perubahan itu tidak hanya bisa dikelola dengan pendidikan tertentu, tetapi beraneka ragam pendidikan. Apakah manajemen, apakah hukum, ya, apakah teknik, apakah pertanian, apakah teknologi, informatika. Nah, itu yang harus dilihat. Makanya tidak ada satupun perusahaan ya itu kalau kita lihat untuk tingkat pendidikannya itu hanya segaris atau linier gitu ya. Nah, kemudian banyak manfaat dari perubahan ini. Apa manfaat yang paling utama? Supaya perusahaan kita itu tidak statis tapi dinamis. Dinamis apa? Mengikuti perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan mana? Perubahan lingkungan internal dan eksternal. Nah, kalau kita lihat dari perubahan lingkungan internal, satu, karyawan. Ya. Apa yang perlu dirubah di situ? Kalau Bapak Ibu lihat, ada yang namanya di dalam teori MSDM, ada yang namanya pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan itu menuntut seseorang itu untuk lebih produktif atau meningkatkan kinerjanya
atau meningkatkan produktivitasnya. Yang kedua adalah faktor internal, adanya perubahan tujuan atau sasaran. Kita punya visi misi. Ya, visi misi itu nanti kan implementasinya itu kan ada sasaran, ada tujuan. Baik itu untuk jangka panjang maupun untuk jangka pendek atau menengah. Nah, itu bisa kita rubah karena adanya terjadinya perubahan-perubahan secara eksternal maupun internal. Nah, kemudian ada kebijakan secara manajerial. Apa itu? Kebijakan peraturan-peraturan yang berlaku di dalam suatu organisasi. Kemudian ada perubahan penggunaan teknologi. Ada yang digitalisasi, ada yang konvensional dan digitalisasi. Tergantung budaya perusahaan, apakah dia menggunakan full digitalisasi atau sebagian konvensional, sebagian digitalisasi. Tetapi untuk era saat sekarang ini, digitalisasi itu menjadi peran yang cukup penting. Karena apa? Kecepatan di dalam memperoleh informasi, kecepatan di dalam menyampaikan informasi, kecepatan di dalam membuat laporan, kecepatan di dalam membuat keputusan, itu tergantung kepada kecepatan dari atau akses dari teknologinya. Kemudian kalau kita lihat faktor eksternal, apa yang mempengaruhi faktor eksternal? Konsumen, masyarakat. Masyarakat itu kebutuhannya tidak terbatas. Gitu. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, semakin tinggi juga kebutuhannya. Semakin rendah tingkat pendapatan seseorang, semakin rendah kebutuhannya. Jadi tergantung dia. Nah, kalau kita perusahaan jasa ataupun industri, kita harus membedakan pola mana atau bagaimana kita melakukan pelayanan yang superior kepada konsumen. Karena konsumen sekarang sudah diberikan pilihan produk atau jasa yang bisa dia pilih kapan saja, ya, dengan pemanfaatan teknologi, dengan pemanfaatan media sosial, dan dengan pemanfaatan semakin berkembang pesatnya perusahaan-perusahaan digital, sehingga orang tidak perlu capek untuk berkunjung ke toko atau ke pasar untuk membeli sesuatu yang menjadi kebutuhannya. Kemudian pemasok itu adalah jasa yang menyediakan, ya, hal-hal yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah pesaing. Perubahan pesaing mengakibatkan kita terjadi perubahan juga, gitu. Kenapa? Ada yang namanya followers, ada yang namanya leader. Ya. Kemudian ada yang namanya nicer. Kalau kita nicer berarti kita bermain tidak pada wilayah atau produk yang sama. Nah, kalau kita follower, kita mengikut produk apa yang diciptakan oleh pesaing kita. Nah, kalau dia leader, kita jelas menciptakan produk yang tidak bisa diikuti oleh pesaing. Kalaupun bisa diikuti dengan biaya yang mahal, kemudian kalaupun bisa diikuti, itu membutuhkan waktu yang cukup lama bagi follower atau pesaing kita untuk menciptakan produk atau jasa tersebut. Ya. Kemudian adanya lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini pihak ketiga, itu menyiapkan modal bagi perusahaan. Kemudian lembaga keuangan bisa menjadi sarana prasarana bagi kita untuk lintas, ya, lintas pembelian ataupun penjualan, ya, bagi perusahaan kita. Nah, dengan adanya lembaga keuangan ini mempermudah seseorang untuk melakukan pembayaran, apakah itu melalui kartu kredit, kemudian melalui kartu-kartu pintar lainnya, ya, itu sudah terafiliasi antara bank dengan perusahaan. Nah, inilah yang mengakibatkan kita perlu menyusun adanya perubahan. Nah, bagaimana dengan tipe perubahan?
Tipe perubahan itu ada 3. Satu, perubahan rutin. Perubahan rutin ini lebih cenderung kepada tugas-tugas yang memang selama ini secara berurutan itu kita lakukan. Nah, perubahan ini apakah diperlukan adanya perubahan pada sistem? Apakah diperlukan perubahan terhadap hierarki? Kemudian apakah diperlukan perubahan terhadap proses yang ada? Yang penting adalah rutin. Yang kedua adalah perubahan peningkatan. Kalau kita menginginkan produktivitas itu tinggi, jelas fasilitas atau kapabilitas juga harus tinggi. Kenapa? Ya, karyawan kita bekerja itu dengan fasilitas yang memang dibutuhkannya itu tersedia dengan baik dan dapat dipakai dengan cepat oleh karyawan tersebut. Ini penting untuk kita lihat apakah dia sifatnya rutin atau untuk peningkatan. Nah, ada juga perubahan yang sifatnya inovatif, artinya yang jauh berbeda. Kita menemukan sesuatu yang baru, ya, sehingga menjadikan kita sepakat mulai dari top management, middle management maupun lower management untuk melakukan perubahan itu secara bersama-sama. Inilah yang 3 jenis perubahan atau tipe perubahan yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Nah, ada beberapa pertanyaan untuk mengakses jenis-jenis perubahan, yaitu jenis perubahan di dalam organisasi. Yang pertama, apakah perubahan itu bersifat siklus? Artinya perubahan itu terus-menerus, sustainability, ya, atau dia akan berhenti pada tahap-tahap tertentu atau waktu-waktu tertentu. Yang kedua, pertanyaannya adalah apakah para karyawan mengantisipasi perubahan itu? Ini berkaitan dengan adaptasi, resistensi, tinggi tidak penolakannya, atau rendah penolakannya, atau tidak ada sama sekali penolakan. Kemudian yang ketiga, apakah perubahan itu berarti terjadi pergerakan dari rutinitas ke yang lainnya? Tadi kalau Bapak Ibu lihat, itu ada perubahan rutinitas, ada perubahan peningkatan. Jelas itu akan terjadi siklus perubahan yang berbeda. Kemudian yang keempat adalah akankah perubahan tersebut memberikan jalan yang lebih baik dalam pelaksanaan aktivitas saat ini? Jalan lebih baik itu efisiensi dan efektivitas. Orang bisa bekerja lebih cepat, orang bisa memberikan informasi lebih cepat, orang bisa mendapatkan informasi lebih cepat, orang bisa membuat laporan lebih cepat, orang bisa membuat keputusan lebih cepat. Nah, gitu. Kemudian seterusnya, apakah perubahan itu mempertinggi intensitas kegiatan yang ada? Jelas mempertinggi. Ya, jelas mempertinggi. Ya, karena biasanya perubahan itu pasti diikuti dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Jadi intensitas itu jelas lebih tinggi. Kemudian, apakah perubahan itu merupakan pendekatan baru secara keseluruhan atau sebuah ide untuk organisasi? Bisa ya, ya bisa tidak. Bisa sebuah ide bagi organisasi kalau dia inovatif. Kalau dia hanya peningkatan, bukan sebagai ide, tetapi secara keseluruhan ada pendekatan baru, gitu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apakah perubahan tersebut memerlukan pemikiran ulang dari prosedur-prosedur organisasi saat ini? Jelas, SOP harus diperbaharui, karena perubahan itu berubahnya sistem satu ke sistem yang lain. Bisa jadi sistemnya itu siklusnya berputar, tidak terputus, ya, sehingga SOP perlu diperkuat. Ya, kemudian kalau jawabannya iya, berarti inovatif perubahan tersebut. Nah, ini perlu juga dipertimbangkan oleh perusahaan. Kenapa? Gitu. Apapun tipe dari perusahaan itu,
lihat budaya organisasi kita. Apakah sudah bisa masuk ke dalam perubahan yang sedrastis tersebut. Makanya di dalam perubahan ini, ya, bagaimana kita melalui perubahan itu, ya, dilakukan tidak secara frontal atau drastis, tetapi dilakukan secara bertahap. Karena minggu yang lalu saya sudah menjelaskan karakteristik orang per orang yang di dalam organisasi tidak sama, sehingga kinerja atau capaian kinerja seorang karyawan itu juga tidak sama. Ukuran produktivitas juga tidak sama. Tetapi dalam sebuah organisasi, standarisasi itu wajib disusun, wajib ditetapkan, wajib untuk dilaksanakan oleh semua orang yang ada di dalam organisasi. Selanjutnya, apa yang menjadi langkah manajemen perubahan? 1. Identifikasi tipe perubahan. Tadi tipenya kan ada 3. Tipe yang rutin, tipe yang peningkatan, dan tipe yang inovatif. Jadi kita harus bisa melihat tipenya rutin, peningkatan, atau inovatif. Kemudian identifikasi tujuan perubahan, ya, merancang identifikasi tujuan perubahan. Apakah tujuan jangka panjang, jangka pendek, atau jangka menengah, gitu. Dan perubahan itu yang mana yang diterima? Jangka pendek, jangka panjang, atau jangka menengah. Nah, apa keahlian untuk mengelola perubahan? 1. Political skill. Apa political skill? Kenapa itu diperlukan? Karena perubahan itu perlu approach, perlu pendekatan-pendekatan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi kita atau perusahaan kita, baik secara individual maupun secara kelompok serta secara organisasional. Nah, pendekatannya bagaimana? Pendekatannya melalui peraturan-peraturan yang berlaku di dalam satu organisasi atau perusahaan. Termasuklah SOP yang tidak boleh dilanggar dan harus diikuti, diimplementasikan, ya, dan dilaksanakan oleh semua orang yang ada dalam organisasi. Kemudian adalah keahlian sistem skill. Apa itu keahlian sistem skill? Yaitu kemampuan untuk memahami atau merancang dan mengolah sistem yang kompleks. Apa sistem yang kompleks? 1, kalau kita lihat sistem yang kompleks, merancang, ya, mendesain perubahan tersebut, ya. Kemudian dari sistem yang merancang ini kita bisa merancang solusi apabila ada permasalahan yang terjadi. Yang ketiga adalah mengimplementasikan dan mengintegrasikan, ya. Sistem itu adalah mengimplementasikan dan mengintegrasikan. Yang keempat adalah bagaimana kita mengelola sistem tersebut supaya sistem tersebut running well, tidak ada masalah, tidak terhenti atau tidak stuck di tahapan-tahapan tertentu, sehingga apa? Integrasinya itu full bisa dilakukan. Yang ketiga adalah people skill, orang, karyawan. Nah, tadi saya di awal sudah saya katakan bahwasanya pendidikan itu berbeda-beda. Nah, di samping pendidikan ada keahlian, ada keterampilan, ya. Itu bisa didapat dari mana? Dari experience learning, ya.
dari pengalaman-pengalaman dia selama bekerja atau ditempatkan di bidang-bidang tertentu. Gitu. Itu kalau kita bicara people. Kemudian bagaimana mengelola orang? Ya, mengelola orang gitu. Bagaimana kita mengelola kompensasi? Kompensasi itu ada kompensasi finansial, ada kompensasi non finansial. Kalau finansial kita bicara tentang gaji pokok. Kita bicara tentang tunjangan. Kita bicara tentang gaji ke-13. Kita bicara tentang THR. Kita bicara tentang tunjangan anak. Gitu. Atau yang disebut dengan take home pay. Ya, berapa uang yang kita bawa pulang untuk setiap pengorbanan yang kita berikan kepada perusahaan. Kemudian kalau yang sifatnya yang non finansial, ya rekan kerja yang ramah, yang baik, mau menolong, kemudian fasilitas kerja, ya, adanya rekreasi, adanya ruang musola, adanya ruang kerja, kemudian tata letak, tata cahaya, ya, kemudian adanya asuransi, gitu. Kemudian adanya kesempatan karir, gitu. Jadi banyak, ada yang finansial, ada yang non finansial. Bagaimana kita memanage konflik? Ya, karena people skill ini banyak yang harus kita kelola. Bagaimana kita memanage konflik, gitu. Apakah dengan two-patrite atau three-patrite? Kalau dia three-patrite berarti konflik itu tidak bisa diselesaikan oleh perusahaan, sehingga perlu campur tangan pemerintah. Kalau two-patrite, ya, berarti permasalahan itu bisa dikelola oleh perusahaan bersama-sama dengan serikat pekerja. Dalam hal ini karyawan itu, ya, mediatornya adalah serikat pekerja. Itu kalau kita bicara people skill. Nah, kalau kita bicara business skill apa? Gitu ya. Bagaimana kita membangun networking, membangun jaringan secara eksternal. Bagaimana kita membangun jaringan, baik itu di dalam maupun secara nasional, regional maupun internasional. Ini penting karena networking ini itulah nanti yang menjamin sustainability perusahaan kita untuk tetap eksis, ya, keberadaannya, ya, di masyarakat. Sehingga perlu adanya, ya, sustainability, perlu adanya networking atau jaringan. Karena tidak semua hal bisa kita penuhi dari perusahaan. Perusahaan itu contohlah misalnya bank. Perusahaan perlu bank, tapi nggak perlu perusahaan itu mendirikan bank, nggak perlu, gitu. Dia cukup kerjasama dengan bank untuk mengatur arus masuk keluarnya dana yang ada dari perusahaan. Asuransi, gitu, perlu ada jaringan dengan asuransi. Pemasok perlu ada jaringan dengan pemasok. Konsumen perlu ada jaringan dengan konsumen. Big data itu perlu, ya, big data. Bagaimana kita menyimpan data konsumen-konsumen yang ada, baik itu konsumen yang loyalitasnya tinggi maupun konsumen yang satu kali beli. Ya, itu tetap kita promosikan produk atau jasa kita. Kemudian analytical skill. Apa itu? Kemampuan untuk mengidentifikasi, kemampuan untuk menganalisis, dan kemampuan untuk memecahkan masalah, serta, ya, menggunakan logika dan pemikiran-pemikiran yang kritis. Itu analytical. Dari mana kita bisa menganalisa? Kita bisa menganalisa dari peristiwa lampau, dari data, big data yang ada di perusahaan, maupun dari permasalahan-permasalahan yang ada
atau yang akan terjadi pada masa depan. Kita bisa melakukan predictable. Apakah di depan itu, ke depannya, tahun depan itu akan terjadi kenaikan harga minyak, terjadi misalnya krisis ekonomi dunia, terjadi misalnya turnover tenaga kerja, terjadi perubahan permintaan tenaga kerja, ya kita harus mampu menganalisis itu. Ini kalau kita lihat dari keahlian yang dibutuhkan. Nah, proses perubahan, ada kondisi saat ini, ada masa transisi, dan ada kondisi yang diharapkan. Jadi kalau pada kondisi yang diharapkan itu new vision. Jadi apa yang menjadi visi misi kita itu yang akan kita capai. Nah, kalau kondisi saat ini yang perlu kita lihat adalah keseimbangannya, sustainability dari keseimbangan. Ya, apakah ada yang mengganggu atau tidak? Bagaimana stabilitasnya? Bagaimana rasa keamanan, rasa aman dari orang-orang yang ada dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian masa transisi. Biasanya kalau kita bicara masa transisi itu biasanya stabilitas rendah. Ya. Kemudian stres emosional yang cukup tinggi. Ya, tingkat stres tinggi. Jadi bagaimana pihak perusahaan bisa mengelola stres. Gitu. Jadi bisa memilah mana yang karyawan yang bisa dengan under pressure yang tinggi, mana yang tidak bisa. Biasanya di wawancara kerja itu atau di tes psikologi itu bisa ketahuan itu. Jadi perlunya di awal itu proses rekrutmen dan seleksi. Jadi ada tahapan-tahapannya gitu. Bagaimana pengawasan itu menjadi sesuatu yang begitu penting. Ya, jangan pengawasan itu menjadi isu, tetapi menjadi sesuatu yang penting. Kemudian pola-pola perilaku masa lalu gitu. Kalau perilaku masa lalu itu sudah cukup baik, itu menjadi sesuatu yang sangat dihargai oleh karyawan. Tetapi kalau tidak baik, itu karyawan akan mengabaikannya. Apapun yang kita buat perubahan itu masa transisi. Ya. Kemudian dalam masa transisi ini terjadi peningkatan konflik. Konfliknya yang bagaimana? Ada resistensi individual dan resistensi organisasional. Nah, kemudian yang ketiga adalah proses perubahan. Apa kondisi yang diharapkan? Makanya tadi saya katakan pencapaian sasaran, pencapaian tujuan, new vision. Itulah yang akan dilakukan oleh perusahaan. Ada 4 tahapan perusahaan. Yang pertama, identifikasi perubahan. Ya. Bagaimana kita mengenal kebutuhan perusahaan tersebut. Jadi, kita mengidentifikasi supaya kita mengenal terlebih dahulu apa yang kita butuhkan dalam perubahan tersebut. Yang kedua adalah identifikasi tipe perubahan. Kita harus memplot apakah perubahan rutin, perubahan peningkatan, atau perubahan inovasi. Yang tahap kedua adalah perencanaan perubahan. Perencanaan perubahan ini ada 3. Yang pertama itu diagnostik situasional teknik. Operasionalnya bagaimana? SOP-nya harus jelas, peraturannya harus jelas, perancangannya harus jelas. Kemudian yang kedua adalah pemilihan strategik umum. Strategi yang kita lakukan bagaimana? Apakah strateginya itu berkaitan dengan pemasaran? Apakah berkaitan dengan sumber daya manusia? Apakah berkaitan dengan finansial? Apakah berkaitan dengan teknologi? Apakah berkaitan dengan operasional? Apa yang dilakukan? Kemudian kita melakukan pemilihan terhadap perubahan itu. Perubahan apa yang akan kita pilih? Tahap 3, implementasi perubahan. Nah, bagaimana implementasi perubahan? Bagaimana kita mencairkan perubahan itu? Jadi
kita tidak bisa perubahan itu secara frontal, harus bertahap. Ya. Yang kedua adalah inti perubahan tersebut. Semua orang yang ada di dalam organisasi harus tahu tentang kenapa perubahan itu harus dilakukan, apa tujuan dan manfaatnya. Yang ketiga, pembekuan. Pembekuan itu adalah pelaksanaan dari perubahan itu tersebut. Gitu. Mau tidak mau, suka tidak suka, semua orang yang ada dalam organisasi harus mengikuti peraturan dengan melakukan apa yang menjadi pilihan dari perubahan tersebut. Keempat, evaluasi dan umpan balik. Evaluasi dan umpan balik ada dua. Bisa kita lakukan dengan pengumpulan data. Pengumpulan data masa lampau itu bisa dilakukan dengan observasi. Bisa dilakukan dengan kuesioner. Ya. Bisa dilakukan dengan mengumpulkan data atau sharing data dari internal maupun eksternal sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pengumpulan data ini penting supaya kita dapat menganalisa data-data yang kita peroleh. Yang akhirnya yang kedua adalah kita mampu untuk mengevaluasi data. Waktu kita membuat keputusan, kita bisa memberikan umpan balik. Ya. Umpan balik dari hasil data yang sudah kita kumpulkan. Inilah 4 tahapan-tahapan dalam perubahan. Nah, ada yang sulit untuk merubah. Apa itu yang sulit? Yaitu merubah budaya atau kebiasaan atau norma. Biasanya ini berkaitan dengan mental. Biasanya ini berkaitan dengan kelompok. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang lama kita rubah, itu akan menimbulkan gejolak yang cukup tinggi. Resistensinya juga cukup tinggi. Kenapa? Biasanya itu di pemerintah mau swasta itu sama, cuman lebih kuat di pemerintah goncangannya. Karena di pemerintah itu biasanya senioritas, mantan pimpinan kita, itu kita patuhnya itu seumur hidup gitu. Atau orang yang pernah memimpin kita atau jadi pimpinan itu diabaikan setelah dia tidak memimpin lagi. Nah, itu perbedaan dengan swasta begitu. Gitu. Karena kalau di pemerintahan cenderung dia hanya seketika itu dia menghormati. Nah, kalau kita lihat dari kalau kita lihat dari kesulitan perubahan, itu dari bawah, itu biasanya perubahan itu dimainkan dari kepekaan atau perasaan. Nah, ini kepekaan atau perasaan biasanya, ini cenderung diperoleh dari isu. Isu itu kata si A, kata si B, kata si C. Belum tentu atau tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Ini tahapan yang kedua, ini akan menimbulkan aksi gitu. Kalau karyawan itu menanggapinya itu negatif. Tapi kalau dia menanggapi positif, dia perilakunya akan tetap biasa saja. Nah, apa yang dibutuhkan dari hal ini? Gaya manajemen. Minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang gaya manajemen. Ada yang kontemporer, ada yang klasik, ada yang neoklasik. Saya sudah menjelaskan itu dari sejarahnya. Gitu. Ada yang transformasional, ada yang transaksional. Itu gaya manajemen. Gaya manajemen itu identik dengan gaya
kepemimpinan atau leadership. Apakah paternalistik atau humble, kemudian autokratis. Nah, itu dia macam-macam. Kemudian akan merubah perilaku, akan menghilangkan kelompok-kelompok tertentu yang tidak termasuk di dalam hierarki suatu organisasi, sehingga muncullah nilai yang mana? Nilai-nilai baru, gitu. Tidak gampang memunculkan nilai-nilai baru ini, Bapak Ibu. Itu cukup sulit, gitu, karena menghilangkan kebiasaan-kebiasaan lama itu yang sudah mengakar, ya harus diperlukan gaya kepemimpinan yang sedikit otoriter. Yang bagaimana sedikit otoriter itu? Gaya kepemimpinan yang strict terhadap peraturan. Jadi tidak ada negosiasi dengan peraturan. Peraturan harus ditegakkan. Barulah bisa kita lakukan, ya, perubahan ini. Kalau sifat perubahan itu memang luar biasa, harus merubah kebiasaan-kebiasaan orang. Nah, kemudian yang selanjutnya, manajemen perubahan dan transisi, walking on the gap. Ada 4. 1, exploring. Bagaimana kita working on the gap? Bagaimana kita bekerja dengan gap yang ada? 1, libatkan orang-orang yang ada dalam organisasi. Sosialisasikan visi. Buat analisis SWOT. Kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Buat, tegakkan peraturan. Yang kedua, venturing. Analisis gap. Gap ini dikarenakan sistem yang tidak diketahui atau karena ada perbedaan klasifikasi usia atau klasifikasi dari pendidikan. Nah, ini 2 pendekatan yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah dari venturing ini mengantisipasi perbedaan dan mendapatkan komitmen. Bagaimana kita mengantisipasi perbedaan? Peraturan. Nggak bisa nggak? Peraturan itu berlaku untuk semua. Tidak bisa kita pilih-pilih orang yang nggak bisa. Kenapa? Karena dari peraturan itu kita memperoleh komitmen yang kuat bagi semua orang. Karena peraturan itu ikatan, komitmen itu ikatan. Ikatan yang harus dipatuhi, yang persetujuan antara kedua belah pihak atau semua orang yang ada dalam organisasi. Makanya perlu komitmen, ya, perlu komitmen. Apapun jenis organisasi, mau skala kecil, skala menengah maupun yang skala besar, apapun namanya, itu perlu. Kemudian systemizing on the process. Itu kuncinya. Bagaimana kita menjaga orang-orang yang ada di dalam organisasi supaya dia berrelasi untuk melakukan proses perubahan. Artinya, tidak bisa perubahan itu dilakukan oleh satu pihak, tapi oleh semua orang yang ada di dalam organisasi. Karena kalau dia hanya satu pihak yang berubah, itu akan menimbulkan gap yang cukup tinggi, gitu. Makanya harus semua orang yang ada di dalam organisasi. Yang kedua adalah bagaimana kita menciptakan ruang pendapat, ruang saran, ruang ide. Kita kasih peluang pada semua orang, jangan diskriminasi. Semua orang sama. Apakah dia di operasional atau di lower management, apakah dia di middle management atau di top management. Jangan beranggapan hanya top management yang punya ruang yang cukup besar untuk mengumpulkan ide. Tidak,
Tetapi untuk lower management juga mereka bisa membuatkan ide-ide yang memang sudah terpikirkan oleh tingkat top management ataupun middle management. Yang keempat adalah integrating. Integrating apa yang kita lakukan? Mengevaluasi proses perubahan, memperluas proses perubahan untuk berhasil, ya, atau ada permasalahan. Kemudian mereview implementasi, apakah per minggu, per bulan, per triwulan, per semester, ataupun per tahun. Perlu ada tim review, ya, paling tidak ada focus group discussion lah, yang kecil-kecil, supaya kita bisa berdiskusi. Jadi atasan langsung itu anytime harus menyiapkan waktu untuk FGD. Itu penting karena dengan FGD itu orang dapat mengumpulkan apa yang menjadi permasalahan dia di dalam menghadapi perubahan ini. Kemudian mengimplementasikan, mereview implementasi dari perubahan. Itu penting. Kenapa? Perubahan itu, ya, tidak bisa kalau kita mau sustainability-nya itu terus-menerus, harus kita review. Tujuannya apa? Apakah perubahan itu, tahapan yang dilakukan itu sesuai, ya, dengan SOP yang kita laksanakan, atau sesuai dengan peraturan yang harus dipenuhi semua orang, atau sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Yang keempat adalah bagaimana kita mengikat atau mempatenkan pendekatan. Approach-nya bagaimana? Approach-nya melalui atasan langsung, melalui rekan kerja, melalui agen-agen perubahan. Itulah 4 manajemen perubahan dan masa transisi. Apa yang menjadi konteks perubahan? Konteks perubahan itu, ya, konteks perubahan ada 9. Time, scope, preservation, diversity, capability, capacity, readiness of change, dan power. Time, waktu yang tepat. Waktu yang tepat semua orang menerima perubahan. Minggu yang lalu saya sudah menjelaskan, perlu ada sosialisasi. Minimal 6 bulan, maksimal 1 tahun. Ya. Yang kedua adalah scope, cakupan. Cakupan dari perubahan itu. Cakupan dari perubahan itu apakah menyeluruh? Ya, perlu dibuat perubahan ataukah sebagian, tetapi mencakup seluruh bagian yang ada di organisasi. Kemudian diversity, keberagaman. Ya, kita harus tahu keberagaman yang ada di dalam sebuah organisasi. Di dalam sebuah organisasi itu tidak homogen tetapi heterogen, ya, diversity. Kemudian capacity atau kapasitas atau daya tampung atau kekuatan. Kekuatan siapa? Kekuatan individual karyawan, kekuatan teamwork kelompok, ataupun kekuatan organisasional. Seterusnya adalah power, kekuasaan, kekuatan, jaringan, ya, kemampuan. Itu disebut sebagai power. Kemudian readiness to change. Ya, readiness to change itu adalah kesiapan terhadap perubahan tersebut. Kemudian capabilities.
kemampuan kita menyatukan sumber daya yang ada di dalam organisasi. Bagaimana kita mengintegrasikannya? Apa yang menjadi sumber daya dalam organisasi? 1, teknik. 2, financial atau modal. 3, lokasi atau tempat. Ya. 4, teknologi. 5, sumber daya manusia. Itu dia. Kemudian preservation, kelestariannya, sustainability-nya. Jangan kita buat perubahan, kita sudah sepakat dengan perubahan, tak taunya perubahan itu hanya mampu untuk kita laksanakan 1 tahun dan 2 tahun. Karena jelas Bapak Ibu, perubahan itu memakan biaya yang cukup besar. Ya. Biaya yang cukup besar. Jadi itu biaya-biaya yang harus disiapkan oleh perusahaan. Gitu. Karena biaya-biaya itu untuk membiayai sumber daya, untuk membiayai konflik, ya, untuk membiayai sosialisasi, untuk membiayai sistem, untuk membiayai peraturan-peraturan, dan lain sebagainya. Itulah dia 8 konteks perubahan. Nah, 6 komponen model manajemen perubahan. 1, monitoring. Mengawasi terus-menerus. Apa yang diawasi? Model kinerja. Ya. Model kinerja yang sudah disusun. Atau reward and punishment. Gitu. Yang kedua, versioning. Mengelola, mencatat perubahan, mengupdate perubahan. Yang ketiga, testing. Mengevaluasi dampak perubahan. Ya. Mengevaluasi dampak perubahan. Kapan itu kita lakukan? Sebelum perubahan itu dilaksanakan. Saya garis bawahi Bapak Ibu. Mengevaluasi dampak perubahan dilakukan sebelum perubahan itu dilaksanakan. Jadi harus ada pra-survei atau survei, internal maupun eksternal. Yang keempat, validation. Memastikan bahwa perubahan atau model yang kita pilih sesuai dengan regulasi dan standar organisasi. Jangan tidak sesuai Bapak Ibu. Ya. Jangan tidak sesuai. Yang kelima, documentation. Apa itu documentation? Memelihara catatan-catatan. Catatan apa? Perubahan secara detail. Jadi kalau ada SOP, ya, itu juga ada action plan-nya kalau di manajemen strategi. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu kita catat. Setiap peristiwa yang kritis itu kita catat. Gitu, secara detail, secara berurut. Kemudian collaboration. Menginformasikan perubahan kepada stakeholder dan kepada semua tim yang ada di dalam organisasi. Perlu stakeholder eksternal perlu tahu, gitu. Karena mereka itu adalah pemakai jasa atau produk dari perusahaan kita. Jadi mereka perlu tahu. Itulah dia 6 komponen model manajemen perubahan. Langkah-langkah perubahan. Pakar manajemen perubahan CAR itu dalam 7 Keys to Successful Change itu tahun 94 merumuskan 7 langkah perubahan. 1, establishing a sense of urgency. Ya. Apakah perubahan itu memang benar-benar urgent atau diperlukan oleh perusahaan? Yang kedua, forming a powerful guiding coalition. Kita perlu ada power, kekuatan untuk menggiring perubahan ini bisa disetujui oleh semua orang yang ada dalam organisasi. Yang ketiga, creating a vision.
creating opinion. Ya. Artinya harus ada perubahan-perubahan visi. Semua orang memandang perubahan itu sesuatu yang penting di dalam masa depan. Yang keempat, communicating a vision. Ya, sosialisasikan, komunikasikan, baik itu vertikal, horizontal maupun lateral. Kemudian empowering other to act on the vision. Ya. Bagaimana kita memberdayakan orang untuk menyatu dengan visi. Jadi bagaimana kita memberdayakan orang untuk menyatu dengan visi. Yang keenam, planning for the creating short term wins. Bagaimana kita mampu mencapai target jangka pendek itu dengan cepat. Ya, dengan kreativitas, dengan inovasi dan dengan ide-ide yang inovatif. Kemudian ketujuh, consolidating improvement and producing still more change. Ya, artinya perlu ada konsolidasi yang cukup kuat sehingga apapun perubahan itu yang akan kita lakukan, ya, itu bisa melakukan perubahan yang dengan cepat atau dengan tinggi, dengan kualitas yang cukup tinggi. Yang terakhir, institutionally new approach, artinya ada pendekatan organisasional, baik itu secara individual, baik itu secara kelompok maupun secara organisasional. Lewis mengatakan ada 3 step yang harus dilakukan. Step yang pertama adalah unfreezing. Step yang pertama adalah unfreezing. Apa itu unfreezing? Mengenal dan perlunya perubahan. Mengenal perubahan itu perlu atau tidak, gitu. Yang kedua, step yang kedua adalah changing. Ya, berusaha menciptakan kondisi-kondisi baru, changing. Yang ketiga adalah step yang ketiga, rephrasing, menggabungkan, menciptakan dan memelihara perubahan. Itu 3 step Lewis. Kemudian resistensi perubahan ada 2, resistensi individual dan resistensi organisasional. Apa resistensi individual? Yang pertama adalah economic factors. Perubahan itu, ya, bisa menurunkan pendapatan karyawan. Orang yang punya jabatan hilang jabatannya, ya. Orang yang punya skill atau keahlian hilang skill atau keahlian karena adanya penggabungan divisi atau penggabungan bagian. Yang kedua adalah habit. Orang enggan mengganti cara-cara lama ke cara-cara yang baru. Itu habit. Kemudian yang ketiga adalah security. Ya. Perubahan itu berdampak kepada pengurangan. Ya, berdampak kepada pengurangan atau pergantian karyawan atau PHK karyawan. Yang keempat adalah fear of the unknown. Ya. Perubahan itu terjadi atau muncul karena orang takut akan hal-hal yang tidak diketahuinya. Ini biasanya orang-orang yang malas bertanya, yang tipenya itu suka mendengar isu saja, sehingga dia takut dengan segala sesuatu yang tidak diketahuinya. Padahal sebenarnya kalau dia mau bertanya atau kalau dia mau mendengar sosialisasi, ini peristiwa itu tidak mungkin terjadi, ya, bisa diantisipasi. Kemudian yang kelima, selective information processing. Orang resistensi itu muncul karena orang memilih
informasi yang diinginkan saja, tapi tidak utuh. Nah, kemudian yang kedua adalah resistensi organisasional. Apa itu? Satu, struktur inersia. Ya, perubahan membuat stabilitas struktur dan juga sistem menjadi terganggu. Ya, menjadi terganggu secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan. Kemudian limited focus of change. Ya, perubahan itu pada sistem yang kecil akan dihilangkan oleh sistem yang besar. Ya. Kemudian grup inersia. Nah, ini yang tadi saya katakan. Keinginan seseorang untuk berubah itu dihalangi oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, tadi saya ini mayoritas ini biasanya banyak di pegawai negeri ya. Itu banyak ASN. Karena saya ngajar juga di MM itu masalahnya itu hampir sama semua. Gitu. Resistensi organisasional itu selalu diakibatkan karena adanya halangan-halangan yang dilakukan oleh sekelompok orang gitu, yang punya super body yang kuat, kemudian punya powerful yang kuat. Mungkin dia dekat dengan pimpinan, mungkin dia dekat dengan secara eksternal perusahaan punya link di luar, tetapi link itu ya yang menopang kepada perusahaan. Itu menjadikan orang-orang tertentu itu punya kekuatan-kekuatan yang sebenarnya itu harus dihilangkan di dalam perusahaan. Kemudian treat to advertise, menghilangkan kepakaran karena ada penggabungan ya. Kemudian treat to power, ya, orang menolak karena hilangnya kekuasaan. Tadi karena terjadi penggabungan, karena terjadinya penurunan ya jabatan dan lain sebagainya. Kemudian treat to resource, ya, yang tadinya dapat fasilitas mobil, dapat ruang kerja yang mewah, itu kemudian digantikan dengan ruang kerja atau mobil mungkin nggak dapat lagi, ya, memang dia terjemput tapi mungkin oleh bus kantor gitu, ya, bukan oleh mobil kantor gitu. Itulah yang masuk ke dalam resistensi individual dan organisasi. The last point, apa sebenarnya yang akan dicapai gitu ya. Akhirnya perubahan itu perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nggak bisa kita itu statis, ya, tidak bisa kita statis. Itu perubahan perlu dikelola, dimanage, agar bisa menimbulkan feedback yang cukup baik. Feedback yang buruk itu dihilangkan, ya, sehingga perlu adanya manajemen perubahan. Demikianlah Bapak Ibu materi kuliah kita di sesi yang kedua ini. Harapan saya apa yang saya sampaikan itu dapat Bapak Ibu implementasikan dan menambah wawasan Bapak Ibu. Untuk tugas itu nanti saya akan share ya, Bapak Ibu lihat nanti di Sispo ada tugas itu dalam bentuk artikel, itu tidak dilakukan secara kelompok tetapi individual. Bapak Ibu bisa memilih dari ada 10 itu artikel, Bapak Ibu bisa memilih artikel mana yang Bapak Ibu pilih. Yang pasti Bapak Ibu harus saling bekerja sama, karena artikel yang Bapak Ibu pilih itu tidak boleh sama. Jadi nanti akan saya share ke Sispo. Demikianlah Bapak Ibu, ya, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.